Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, ketemu kembali dengan Ibu Kinanti. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Siap? Ingat, cuci tangan bersih-bersih, kemudian gunakan masker saat keluar rumah, dan sedapat mungkin jangan pergi ke tempat yang berkerumun. Kita mulai. Sip. Anak-anak, kamu sudah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ternyata hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar berikut ya nak. Nah, di kebun itu ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, perhatikan. Salah satu hewan tadi adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu cara berkembang biaknya juga berbeda. Dia dimulai dari telur, kemudian menetas jadi ulat, kemudian menjadi kepompong, baru kemudian dia akan menjadi kupu-kupu. Nah, berbeda lagi nih anak-anak dengan hewan yang lainnya. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai menjadi katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak. Katak yang muda kemudian memiliki ekor. Setelah muda berkembang menjadi katak dewasa. Ketika katak berbentuk berudu, ia hidup di air, maka ia bernapas dengan insang. Setelah ia berubah menjadi katak kecil dan katak dewasa, hidup di daratan, maka ia bernapas dengan kulit dan paru-paru. Berbeda dengan nyamuk, telur nyamuk menetas di atas air. Nah, telur itu berubah menjadi jentik-jentik, hidup di air. Kemudian jentik-jentik itu akan berubah menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, maka baru ia akan berubah menjadi nyamuk. Beberapa nyamuk ternyata dapat menjadi penyebar penyakit yang sangat mematikan. Contohnya adalah penyakit demam berdarah. Banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab perkembangbiakan nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat sarang nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah anak-anak, ini ibu tampilkan poster tentang menjaga kebersihan. Ternyata menjaga kebersihan lingkungan itu adalah tugas kita semuanya. Kita semua harus menjaga kebersihan lingkungan. Itu harus dilakukan agar kita bisa hidup nyaman dan sehat. Namun menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik, dengan bahasa yang santun dan sopan, tidak boleh kasar. Mengapa bahasa yang digunakan harus santun? Karena poster itu kita gunakan untuk mengajak atau menghimbau orang-orang untuk menjaga kebersihan. Maka bahasa yang digunakan harus tetap sopan dan santun. Tuliskan saran kalian jika tetangga kamu melakukan hal-hal seperti pada gambar yang ibu sajikan ini. Nah, jangan lupa tulis dengan rapi ya anak-anak. Mengapa kalian tidak boleh melakukan hal seperti pada gambar? Karena nyamuk itu senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak terjadi tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Jika kebersihan lingkungan tidak terjaga, maka nyamuk banyak dan jumlah orang sakit pun akan semakin banyak. Rumah sakit akan semakin banyak dikunjungi. Misalnya, ada rumah sakit yang dikunjungi 130 orang pasien dalam waktu 3 hari. Nah, jadi berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit tersebut? Cara menghitungnya, kamu lakukan 130 kali 3. 0 kali 3 dapat 0, simpan di bawah. 3 kali 3 dapat 9. 1 kali 3, 3. Jadi 130 kali 3 sama dengan 390. Anak-anak, setelah paham, ibu minta ayo coba selesaikan soal-soal berikut ini. Ada 4 soal ya nak. Kerjakan dengan teliti dan cermat.
Anak-anak tadi sudah belajar mulai dari kupu-kupu, kata, sampai ke nyamuk. Ternyata tidak semuanya berani menyentuh kata. Tetapi perbedaan itu tidak menjadikan kita harus membenci orang itu atau kita akan menakut-nakutinya dengan kata. Nah, perbedaan itu harus kita sikapi dengan baik, dengan sikap tenggang rasa, dengan tidak menakut-nakuti, sehingga kerukunan akan tetap tercipta. Nah, anak-anak, tiba saatnya untuk kamu menuliskan saran kamu ya, seperti soal berikut, tulis dengan rapi. Kali ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Jangan lupa, tunggu ibu. Besok kita akan ketemu kembali. Siap? Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.